Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Pagi yang cerah sekali. Oh iya, jadwalku hari ini ngapain aja ya? Lihat di notes deh. Oke, yang pertama aku harus sarapan di Thailand. Terus lanjut ngopi cantik di Paris. Terus medical check up di Dubai. Terus lanjut pijit di Jepang. Dan yang terakhir aku harus makan malam di Malaysia. Wah, lumayan padat juga ya jadwalku hari ini. Semangat Isabel, kamu pasti bisa melewati hari ini. Semangat Isabel. Mama. Putri. Ya ampun nak, kok kamu pagi-pagi udah bangun sih? Kok kamu pakai baju jogging? Kamu mau jogging ya nak? Iya mah, biar kayak anak-anak zaman sekarang gitu mah. Jogging, terus buat story Strava deh. Strava? Apa itu nak? Ada deh mah, pokoknya itu lagi keren banget di kalangan anak muda zaman sekarang mah. Ya udah deh. Oh ya nak, kamu joggingnya dikawal sama bodyguard ya nak. Biar kamu itu nggak jogging sendirian. Mama takut kamu kenapa-napa soalnya nak. Iya mah, Putri juga udah ngasih tau bodyguard kok tadi. Iya, kok kamu nggak jogging sama King sih nak? Siapa tahu nanti ada momen-momen romantis gitu kan pas jogging. Ih mama, kalau aku jogging sama King ya ma, yang ada itu aku malu ma. Aku jadi nggak fokus buat joggingnya. Oh gitu ya nak. Ya juga sih ya nak, kalau jogging bareng pacar, nanti yang ada saling salting gitu kan. Iyalah mah, apalagi aku sama King kan baru pacarannya. Nanti masih malu-malu gitu lah mah. Iya deh nak, kamu jam berapa mau joggingnya nak? Ini sekarang mau berangkat kok mah. Yaudah, kalau kayak gitu hati-hati ya nak. Iya mah, dah mah. Rajin banget ya, nah itu jogging. Tapi nggak apa-apa sih, demi kesehatannya juga. Ya ampun, aku harus berangkat ke Thailand sekarang juga. Ini kan jadwalku buat sarapan. Ya ampun, hari ini aku harus sarapan apa ya? Tom yum, mangga Thailand. Nanti aja deh pikirannya. Thailand, sawadee-krap Thailand. Akhirnya sampai juga. Bodyguard, minta air saya dong bodyguard. Ini non Putri. Makasih ya bodyguard. Akhirnya lega juga. Ini ya botolnya bodyguard. Bodyguard, kita udah jogging berapa kilo bodyguard? Kalau di Strava, kita sudah jogging 5,3 km non Putri. 5,3 km? Jauh juga ya. Udah cukup deh buat diupload di story. Yaudah bodyguard, hari ini cukup ya joggingnya. Saya juga udah capek. Baik non Putri, kalau begitu sekarang kita pulang non. Boleh bodyguard? Nah, ini dimakan dulu ya makanannya. Bapak sudah makan kok tadi nak. Jangan bohong pak, Yuli tahu kok bapak belum makan. Bapak aja ya yang makan makanannya pak. Sudah Yuli, kamu terima saja ya makanan yang diberikan sama bapak. Bapak itu udah susah-susah loh cariin kamu makan Yuli. Bapak aja ya yang makan makanannya. Nanti Yuli bisa kok nyari makanan untuk Yuli sendiri. Nanti Yuli bakal cari di tong sampah. Kalau begitu, kita bagi bertiga saja ya makanannya. Walaupun sedikit, setidaknya bisa mengganjal perut kita. Boleh pak, ide bagus itu pak. Bapak bagi ya makanannya. Iya pak. Aku nggak bisa diam aja. Non Putri. Yaudah, ayo
kita makan sama-sama ya. Permisi. Iya, adik siapa ya? Saya bukan siapa-siapa kok, Pak. Tadi kebetulan saya lagi jogging di sini. Terus saya nggak sengaja ngeliat Bapak sama keluarga Bapak. Kenapa ya, Dek? Maaf, Pak. Tadi saya ngeliat Bapak dan keluarga Bapak sepertinya lagi dalam kesusahan ya. Ini saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Nggak banyak sih. Cuman semoga berguna ya buat Bapak. Ini, Pak. Ya ampun, Dek. Ini banyak sekali loh buat saya. Ini beneran buat saya, Dek. Iya beneran, Pak. Ini uangnya untuk Bapak sekeluarga. Tolong diterima ya, Pak. Buat beli makan, Pak. Ya ampun. Makasih banyak ya, Dek. Ya ampun. Saya gak pernah loh megang uang sebanyak ini. Terima kasih banyak ya, Dek. Terima kasih banyak ya, Dek. Dek, makasih banyak ya, Dek, uangnya. Semoga Adek dilimpahkan rezeki terus ya, Dek. Iya, Bu. Makasih ya doanya, Bu. Kak, makasih ya rezekinya, Kak. Berkat Kakak, aku, Ibu, dan Bapak bisa makan hari ini. Jangan bilang Kakak, kayaknya kita seumuran deh. Kamu umur berapa? Aku 15 tahun, Kak. 15 tahun? Tuh kan bener kita seumuran. Nama kamu siapa? Aku Yuli. Kalau nama Kakak, jangan panggil Kakak dong. Kan kita seumuran. Panggil aja aku Putri ya. Putri Anabel. Putri Anabel. Wah, bagus banget ya nama kamu. Makasih ya Yuli. Yuli, kamu sekolah di mana, Yuli? Nah, Putri, Yuli, dia sudah putus sekolah, Nak Putri. Setelah dia lulus SMP, saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya Yuli. Makanya dia nggak bisa lanjut ke SMA, Nak Putri. Selama ini, Yuli itu cuma bantuin saya dan ibunya untuk mencari barang bekas. Nanti kalau barang bekasnya sudah terkumpul, kita langsung bawa ke pengepul. Hasil dari jualan barang bekas itu, kita pakai untuk makan dan bertahan hidup, Nak Putri. Ya ampun. Bu, Pak, Yuli, kalian tinggal di mana? Kalian pasti punya rumah kan? Rumah? Kita nggak punya rumah, Putri. Rumah itu barang mewah bagi kami, Nak. Mana mampu kami membeli itu. Terus selama ini tinggalnya di mana dong? Kita tinggalnya di jalanan, Nak. Kadang di pinggir sungai, dan kadang di lapangan seperti ini. Tergantung ada atau tidaknya Satpol PP yang mengejar kami, Nak. Iya, Putri. Bahkan aku sama keluargaku sering banget dikejar-kejar sama Satpol PP. Untungnya aja kita nggak pernah ketangkap. Kalau ketangkap, pasti kita bakal dibawa sama Satpol PP-nya. Ya ampun, sedih banget aku dengernya. Bodyguard, kita bawa uang berapa di mobil, Bodyguard? Maaf Non Putri, saya tidak membawa uang cadangan yang sangat banyak Non. Karena tadi pagi Non Putri kan menginformasikan untuk tidak membawa uang yang banyak Non. Karena Non Putri takut membeli makan saat jogging nanti. Makanya saya nggak bawa uang yang banyak Non. Ya juga ya. Ya ampun, padahal aku pengen bantu keluarga ini. Tapi kenapa aku malah nggak bawa duit sih? Kalau Non Putri ingin membantu keluarga ini, lebih baik kita pulang dulu Non untuk mengambil uangnya Non Putri. Iya, Bodyguard. Ya udah deh. Pak, Bu, Yuli, Putri pulang dulu ya. Iya, Nak. Makasih banyak ya uangnya, Nak. Terima kasih banyak ya, Nak Putri, atas uangnya. Uang ini benar-benar sangat berguna sekali bagi keluarga kami. Iya, sama-sama Pak. Bu, hati-hati ya Putri.
Iya Yuli, aku pulang ya. Beruntung banget ya Putri, bisa hidup berkecukupan, sampai bisa punya bodyguard lagi. Dia pasti kaya banget. Di saat keluargaku, mau makan aja susah. Tapi hidupnya Putri berbeda. Ya udahlah, ini udah takdir. Aku nggak bisa mengubah takdir Tuhan. Semoga di masa depan aku bisa menaikkan derajat keluargaku dan membahagiakan keluargaku. Amin. Kasian banget keluarganya Yuli. Aku terus kepikiran sama mereka. Kayaknya aku harus bantu mereka deh, supaya kehidupan mereka bisa jauh lebih baik. Oke, aku harus bantu mereka. Tapi aku harus telepon mama dulu deh, biar mama tahu. Putri? Bukannya dia lagi jogging ya? Ada apa ya dia nelfon? Halo nak. Mah, mama lagi di mana mah? Mama lagi di pesawat pribadi nak. Ini mama lagi mau ke Thailand buat sarapan. Ada apa ya nak? Enggak mah. Jadi tadi aku lagi jogging kan mah. Terus aku ngeliat keluarga gitu mah. Mereka kelihatannya agak nggak mampu. Dan mereka kelihatannya susah banget mah. Terus kamu bantu mereka nak? Bantu mah. Cuman agak sedikit. Aku ngasih uang 1 juta mah. Loh, kok dikit banget sih nak? Iya mah. Soalnya Putri sengaja bawa uangnya cuma sedikit, biar Putri nggak jajan pas jogging mah. Terus sekarang kamu maunya gimana nak? Mama ada saran gak ya mah? Putri harus ngapain mah? Menurut mama sih ya nak, kamu kasih uang aja ke mereka berapa ratus juta gitu nak. Iya mah, Putri juga pengennya kayak gitu mah. Cuman mereka nggak punya rumah mah. Kasihan mereka tinggalnya harus kesana sini. Sampai-sampai kadang dikejar sama Satpol PP mah. Ampun, kasihan sekali ya nak. Ya udah nak, kalau kayak gitu sekalian aja kamu beliin mereka rumah ya nak. Oh ya Putri kayak gitu mah. Cuman mama bisa bantu urusin gak ya mah? Bisa kok nak. Nanti mama bakal suruh asisten ya buat bantuin kamu. Mama juga punya kenalan notaris kok untuk bantuin surat-suratnya. Kamu tenang aja ya nak. Ya ampun mah, makasih banyak ya mah. Mama baik banget mah. Gak apa-apa nak, hitung-hitung buat bantu ngabisin bekal mama. Oke mah, kalau kayak gitu Putri tutup teleponnya ya mah. Have fun ya mah di Thailand. Iya nak, maaf ya nak, mama gak bisa nemenin kamu nak. Iya gak apa-apa. Dah mah. Dah Putri. Putri, gak salah aku melahirkan dia. Putri itu sangat peka sekali dengan keadaan sekitar dan sangat baik sama semua orang. Aku berharap semoga Putri selalu dikelilingin sama orang yang baik juga, supaya anakku bisa terus bahagia. Yes, untung mama mau bantuin aku. Non Putri, kalau begitu saya harus kemana Non Putri? Kita ke rumah dulu ya bodyguard buat ngambil uang, terus kita balik lagi ke lapangan yang tadi. Baik Non Putri. Ya ampun, perutku lapar banget. Tapi aku gak bisa bilang sama bapak ibu. Nanti mereka malah beban gara-gara mikirin aku yang kelaparan. Aku harus tahan aja. Aku gak boleh kelihatan kelaparan di depan bapak ibu. Ya ampun. Yuli. Putri, ada apa kamu kesini Put? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu Yuli. Ngasih apa Put? Panggilin bapak sama ibu kamu dulu ya Yuli. Iya Put. Bapak, ibu, kesini sebentar. Iya nak, ayo bu. Kenapa nak? Ini Pak, Bu, katanya Putri mau ngomong. Nah
Putri, ada apa ya kamu datang kembali ke sini? Jadi begini Pak, tadi Putri sedih sekali dengar cerita keluarganya Bapak dan Yuli. Sekarang Putri pengen banget ngebantu keluarganya Bapak, Ibu, dan Yuli. Cuman tolong jangan ditolak ya pemberian dari Putri. Apa ya itu nak Putri? Bodyguard! Siap non Putri. Bapak, Ibu, Yuli, tolong diterima ya uang yang Putri udah siapin. Bodyguard, tolong dibuka ya kopernya. Baik non Putri. Ya ampun Dek Putri. Ini banyak sekali loh Dek Putri. Ini beneran buat kami Dek Putri. Iya loh Dek Putri, ini kebanyakan sekali bagi keluarga kami. Kami tidak enak menerima itu Dek Putri. Pak, Bu, Yuli, keluarga saya itu udah berkecukupan. Jadi semua uang yang ada di koper ini itu untuk keluarga Bapak ya. Dan tolong jangan ditolak pemberian dari saya. Jadi tolong diterima ya. Putri, makasih ya Putri. Aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa ke kamu. Aku cuma bisa bilang makasih ya Put. Makasih banyak ya Put. Iya sama-sama Yuli. Pak, Bu, Yuli, ikut saya sebentar ya. Mana Putri? Udah ikut aja. Yuk Pak, Bu, kita naik mobilnya Putri. Mari Pak, Bu, Dek, ikut dengan saya sekarang juga. Pak, Bu, ayo kita ikutin Putri. Ayo Bu. Pak, Bu, Dek, silakan kemari. Dek Putri, ini kita di mana ya Dek Putri? Jadi sekarang kita lagi ada di rumah baru keluarga kalian. Hah? Rumah baru? Ya ampun Dek Putri, ini rumah buat kami Dek Putri. Ya ampun Dek Putri, ini saya nggak mimpi kan Dek Putri? Enggak Pak, Bapak nggak mimpi kok Pak. Ini beneran rumah baru untuk Bapak. Mulai dari sekarang, keluarga Bapak nggak bakal tinggal di jalanan lagi, di kolong jembatan, atau di pinggiran sungai. Ya ampun Pak, kita nggak bakal tidur kedinginan lagi Pak. Iya Pak, Bapak kan sering menggigil terus setiap malam Pak. Ya ampun Dek Putri, Bapak benar-benar berterima kasih sekali sama kamu Dek Putri. Kamu benar-benar malaikat bagi keluarga saya Dek Putri. Terima kasih ya Dek Putri. Dek Putri, di mana orang tua kamu Dek Putri? Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Benar juga ya Bu. Dek Putri, saya harus berterima kasih secara langsung ke orang tua kamu Dek Putri. Iya, nanti Bapak sama Ibu bakal ketemu sama orang tua saya kok. Karena Sebenarnya apa Dek Putri? Mama saya tadi menyampaikan kalau Bapak dan Ibu mau bekerja di rumah saya. Mama saya bersedia kok untuk mempekerjakan Bapak dan Ibu di rumah saya. Jadi Bapak dan Ibu mau tidak untuk bekerja di rumah saya? Ya ampun, Bu, rezeki lagi Bu. Dek Putri, Ibu pinter bersih-bersih kok, pinter nyuci piring juga. Ibu yakin Ibu bisa bekerja dengan baik di rumah kamu.
Saya pintar motong rumput deh Putri. Saya juga bisa potong tanaman dengan berbagai bentuk. Saya yakin deh Putri, saya bisa cekatan kerja di rumah deh Putri. Iya Pak, Bu. Mulai besok Bapak dan Ibu udah bisa ya untuk bekerja di rumah saya. Nanti bodyguard saya bakal ngurusin semuanya. Makasih ya deh Putri. Makasih banyak ya deh Putri. Iya sama-sama Pak. Bu, bodyguard, nanti tolong dikasih ya kunci dan surat-surat rumah ini ke Bapak dan Ibu ini. Siap Non Putri. Pak, Bu, mari ikut dengan saya sekarang. Saya permisi ya deh Putri. Ibu pamit ya deh Putri. Putri, makasih banyak ya Putri, karena kamu udah ngebantu keluargaku. Iya sama-sama Yuli. Oh ya Yuli, aku juga punya sesuatu buat kamu. Apalagi Putri, kamu udah banyak banget loh ngebantu keluargaku. Aku gak mau ngerepotin kamu lagi Putri. Nggak ngerepotin kok Yuli. Sebentar ya Mbak. Iya Non Putri. Tolong kasih ke Yuli ya Mbak tasnya. Baik Non Putri. Ini ya Dek. Apa ini Putri? Itu tas sekolah Yuli. Di dalamnya udah ada buku-buku dan baju juga untuk kamu sekolah. Sekolah? Aku kan gak sekolah Put. Mulai besok kamu bakal sekolah di sekolahku Yuli. Namanya SMA Negeri Swasta. Untuk masalah SPP kamu gak perlu khawatir ya Yuli, karena aku yang bakal bayarin sekolahmu sampai lulus. Ya, yang benar ini Put. Aku kaget banget lo dengernya Put. Iya bener Yuli. Kamu belajar yang rajin ya Yuli, supaya kamu bisa merubah nasib kamu. Ya Putri, aku bakal belajar yang rajin kok. Aku bakal serius di sekolah biar gak ngecewain kamu. Makasih ya Putri. Makasih banyak ya Putri. Iya sama-sama. Kalau kayak gitu sampai jumpa di sekolah besok ya Yuli. Iya Putri. Sekali lagi makasih ya Putri. Iya, aku balik ya Yuli. Deh Yuli. Ah Putri. Ya ampun, Putri benar-benar udah kayak malaikat banget. Udah cantik, kaya, baik hati lagi. Putri benar-benar sempurna banget. Terima kasih ya Putri. Terima kasih banyak Putri. Saya sekarang udah Senin aja. Berarti ini hari pertama Yuli sekolah dong. Mana ya Yuli? Kok dia nggak kelihatan? Put, King, kemana aja kemarin? Kok nggak ada kabar? Panjang deh ceritanya King. Nanti ya aku ceritain King. Yang penting gak pergi sama cowok lain aja kan. Gak ada lah King. Kamu jangan kayak gitu lah. Bercanda. Aku percaya aku sama kamu. Iya King. Dan aku juga gak mungkin ngerusak kepercayaanmu. Perhatian kepada seluruh murid dari kelas 10, 11, dan 12. Harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid dari kelas 10, 11, dan 12. Harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. King, kayaknya kita harus ke lapangan deh sekarang. Ya, yaudah. Yuk King. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Yes, kenapa sih? Bu Sur itu seneng banget nyuruh kita ngumpul di lapangan. Gak jelas banget sih Bu Sur itu. Kabar ya Vel? Masih pagi gak usah tantrum ya Vel? Maksud ibu mengumpulkan kalian semua di lapangan pada hari ini, ibu ingin memberikan sedikit pengumuman kepada kalian.
Kira-kira ada pengumuman apa ya? Gak tahu juga sih. Jadi anak-anak, pengumumannya adalah hari ini kita akan kedatangan murid baru. Murid baru? Vel, jangan sampai murid barunya itu lebih cantik dan lebih kaya daripada kamu. Tenang aja tuh Teh, mana ada yang bisa ngalahin kecantikan dan kesultananku di sekolah ini. Ada? Itu si Putri. Awas ya kamu tuh Teh, udah berani ya kamu ngelawan aku? Bercanda, udah gak usah marah-marah Vel. Malu tau gak sih diliatin sama kakak kelas? Baik anak-anak, langsung saja ya kita sambut murid barunya. Kepada Yuliana, dipersilakan maju ke depan lapangan sekolah. Banget ya orang itu. Udah jelas sih kalau dia bukan sainganku. Jadi anak-anak, perkenalkan, dia adalah Yuliana, murid baru di SMA negeri swasta. Dia bisa masuk ke SMA negeri swasta karena ada seorang donatur. Donatur? Siapa ya kira-kira donaturnya? Donaturnya itu tidak lain dan tidak bukan seseorang yang paling sultan di sekolah ini, yaitu Putri Annabel. Kok disebutin? Busur, kok disebutin nama donaturnya? Gak boleh disebutin, Bu Ha. Iya, Bu Sur. Tadi kan saya sudah sebutin di ruangan kepala sekolah kalau nama donaturnya itu gak boleh disebutin. Ya ampun, saya lupa. Mana udah kesebut lagi namanya. Yaudah, gak apa-apa, Bu Ha. Diemin aja deh. Ya ampun, Putri. Ternyata kamu yang donatorin murid baru itu buat sekolah di SMA negeri swasta. Ampun, bangga banget sih aku jadi teman kamu, Put. Soalnya kamu itu baik banget, Put. Makasih ya teman-teman. Ampun, aku jadi malu dari puji-puji kayak gini. Gila, keren juga ya pacar lo, King. Iya, ternyata gak cuma mukanya aja yang kayak malaikat, tapi hatinya juga kayak malaikat. Iyalah, pacar gue. Ampun, Sultan Putra hebat banget ya. Ini baru namanya Sultan, selalu membantu orang. Pantesan dia selalu dikasih rezeki yang berlimpah, soalnya dia baik banget. Sultan Putri emang baik banget, beda banget ya sama Sultan Abal-Abal Valley. Kenapa sih kakak kelasnya itu malah ngatain aku? Ya jelas lah, Vel. Habisnya Putri itu hebat banget, bisa jadi donatur anak barunya itu. Iya ya kamu tuh Teh. Kenapa sih kamu dari tadi nyebelin banget? Awas saja kamu tuh Teh, aku bakal buat kamu menderita. Pasti Feli iri banget sama kamu, Put. Makanya dia sampai tantrum kayak gitu. Feli, bisa-bisanya dia tantrum di depan 3 angkatan kayak gini. Lo maluin aja sih kamu, Fel. Tuti, boleh gak kamu? Bisa-bisanya kamu gak buat aku malu sendirian. Malu-maluin aja deh si Feli itu. Kayaknya dia perlu dibawa ke psikolog gak sih? Kesehatan mentalnya terganggu gak sih? Gak mempan deh kayaknya kalau cuma dibawa ke psikolog. Kayaknya dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Setuju banget. Rumah sakit jiwa itu emang tempat paling cocok buat si Feli. Iris, aku gak gila. Aku gak gila. Iris, awas yang ada semua. Iris, lihat aja. Aku itu gak gila. Iris. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!